Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anakku yang solih dan solihah, kelas 5 SD IT Permata Bunda. Kita bertemu lagi pada hari Kamis pagi yang cerah. Ya, insya Allah hati-hati kita juga cerah semuanya. Apa kabarnya semua anak-anakku yang solih dan solihah SD IT Permata Bunda 1, 2, dan 3 kelas 5. Pada kesempatan hari ini Ustadz akan mengulas materi pembelajaran Microsoft Office Excel dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir kemarin. Setelah kita mengulas materi-materi, nanti di akhir sesi kita akan mengadakan penilaian untuk nilai pengetahuan. Maka dari itu, silakan disimak untuk ulasannya. Perhatikan dan baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Karena semua ujian, semua soal-soal tentang pengetahuan itu insya Allah ada semua dalam video ini. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari anak-anak yang solih dan solihah, kita mulai ulasan dari materi Microsoft Office Excel. Baik, yang pertama adalah Microsoft Office Excel itu merupakan aplikasi komputer yang berguna untuk mengolah angka. Jadi yang diolah adalah angka-angka. Berikutnya, untuk icon dari Microsoft Office Excel itu adalah yang bentuknya seperti ini, berwarna hijau, dan kalau di 2019 ada tulisannya X. Ingat, untuk Microsoft Office Excel itu yang berwarna hijau. Selanjutnya, untuk kolom di dalam Microsoft Office Excel itu yang bentuknya adalah berdiri. Yang bentuknya adalah berdiri, berjejer dari kiri ke kanan. Kalau di dalam tampilan Microsoft Excel, tampilannya seperti ini. Tuh, yang diwakili dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Ini adalah namanya kolom. Setelah kolom, kita nanti akan mengetahui inilah yang namanya baris, ya, yang berjajar dari atas ke bawah. Jika di dalam tampilan Microsoft Excel itu diwakili dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai di sini sudah paham ya, membedakan mana itu kolom dan mana itu baris. Selanjutnya adalah merubah ukuran lebar kolom dan baris. Nah, untuk merubah ukuran kolom dan baris, Ustaz contohkan, kita akan melebarkan kolom dari C. Maka kita dekatkan kursor ke garis antara C dan D sampai kursor ini berubah menjadi berwarna hitam, ada panah kanan dan kiri serta garis dari atas ke bawah. Klik dan tahan mouse-nya lalu geser. Begitu juga dengan baris, kita akan melebarkan baris 2. Maka kita dekatkan kursor antara 2 dan 3 sampai kursor itu berubah menjadi warna hitam, panah atas dan bawah, dan garis ke samping. Klik dan tahan mouse-nya, tarik. Untuk melebarkan dengan lebar yang sama, caranya adalah kolom E dan F dan G akan kita lebarkan dengan lebar yang sama. Caranya adalah kita blok kolom E, F, dan G. Setelah terblok, maka kita lebarkan salah satunya saja. Maka ketiga kolom tersebut akan sama lebar. Begitu juga dengan baris. Dicontohkan, baris 4, 5, dan 6 akan kita lebarkan dengan lebar yang sama.
maka kita blok terlebih dahulu baris 4, 5, dan 6. Lalu kita lebarkan salah satu barisnya, maka secara otomatis ketiga baris yang kita blok akan memiliki lebar yang sama. Berikutnya yaitu menambah dan mengurangi jumlah kolom dan baris. Ustaz contohkan, kita akan menambahkan kolom di sebelah antara D dan E. Untuk menambahkan kolom, kita blok terlebih dahulu berapa jumlah kolom yang ingin kita tambahkan. Kalau 1 berarti kita cukup memblok 1 kolom. Kalau 2 berarti kita memblok 2 kolom. Setelah diblok, klik kanan, lalu pilih Insert. Di dalam Microsoft Excel, penambahan kolom itu akan berada di sebelah kiri dari kolom yang kita blok. Untuk menambah baris, saya contohkan baris 4 ini akan kita tambahkan 1 baris, maka di blok terlebih dahulu barisnya, klik kanan, pilih Insert. Jika baris di dalam Microsoft Excel ditambahkan, maka dia akan berada di sebelah atas. Jika ingin mengurangi, maka kita klik kanan saja, baik itu kolom maupun baris, kemudian pilih delete. Maka kolom atau baris akan terhapus. Berikutnya itu posisi teks. Sebagai contoh, kita tulis di sini SDIT Permata Bunda. Nah, kalau kita lihat posisi dari tulisan SDIT Permata Bunda ini adalah di sebelah bawah dan di kiri. Bawah sebelah kiri. Untuk pengaturan posisi dari teks, kita bisa menggunakan alignment yang ada di sini. Yang pertama bagian bawah dulu. Kalau ini kita klik, dia di sebelah kiri. Ini di sebelah tengah dan ini di sebelah kanan. Bisa dilihat perbedaannya, kiri, tengah, kanan. Berikutnya di bagian atas, ini untuk posisinya di bawah, di tengah, dan di atas. Di atas, di tengah, dan di bawah. Jika kita menginginkan berada posisinya itu di tengah-tengah, maka kita pilih tengah dan tengah. Inilah untuk posisi teks. Berikutnya itu membuat garis atau border. Sebagai contoh, kita buat Ustadz sediakan tabelnya dulu. Di sini ada nomor, nama siswa, kemudian kelas. Di sini ada nomor 1, 2, 3. Namanya adalah Usama. Kemudian ada bintang dan ada bulan. Kelasnya 5A, 5B, dan 5C. Jika kita lihat belum ada garisnya. Nah, untuk memberi garis adalah kita blok terlebih dahulu sel mana saja yang mau kita beri garis. Lalu kita bisa gunakan pintasan di sini, yaitu ada border. Jika kita klik segitiganya, maka banyak pilihan. Bottom border berarti hanya bagian bawah saja yang diberi garis. Top border hanya bagian atas saja. Left sebelah kiri, right sebelah kanan. No border berarti tidak kita berikan border atau garis, atau kita pilih all border. Kita lihat kalau bottom border kita klik, maka garis akan berada di sisi bawah sel yang kita blok. Kalau
kita pilih top border, maka hanya sisi atas yang kita beri garis. Jika semuanya, maka kita blok, lalu kita pilih all border. Nah, mudah kan untuk membuat garis di dalam Microsoft Excel. Berikutnya adalah membuat teks atas bawah. Bapak contohkan di sini adalah ada tulisan Bandar Lampung. Tulisan Bandar Lampung ini nanti akan kita buat, hasilnya adalah menjadi seperti ini, Bandar Lampung. Bandarnya di atas, Lampungnya di bawah, tetapi dibuat hanya menggunakan satu sel saja. Caranya adalah kita gunakan yang namanya wrap text. Wrap text ini berguna untuk membuat tulisan atas bawah. Kita klik wrap textnya, lalu kita sempitkan atau kita kecilkan lebar dari kolomnya, lalu lebar baris kita besarkan, maka sudah jadi bandarnya di atas, Lampungnya di bawah. Kalau kita mau mengembalikan, maka kita klik lagi wrap textnya. Nah, kalau ada berwarna abu-abu seperti ini, artinya wrap textnya aktif. Kalau kita klik sekali lagi, maka wrap textnya tidak aktif dan hasilnya akan kembali tulisannya memanjang. Beginilah cara membuat tulisan atas bawah hanya menggunakan satu sel saja. Berikutnya adalah menggabungkan sel. Sebagai contoh, di sini ada nama kota Bandar Lampung, Kalianda, Pringsewu. Bandar Lampung, Kalianda, dan Pringsewu. Kita ingin nama kota ini berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara ketiga nama kota tersebut. Caranya adalah untuk menggabungkan yang semula ini ada 3 sel, ada 3 kotak, akan kita jadikan menjadi satu kotak. Caranya kita blok sel yang mau kita gabungkan, lalu kita pilih match and center. Match and center berguna untuk menggabungkan sel. Untuk mengembalikannya, maka kita klik lagi match and center, maka dia akan kembali menjadi 3 kotak. Berikutnya lagi yaitu format data. Format data di dalam Microsoft Excel itu ada banyak. Di mana kita bisa tahunya, yaitu kita bisa melihatnya di sini. Jika kita klik segitiganya, inilah beberapa format data yang dimiliki oleh Microsoft Office Excel. Ada general, berarti dia tidak ada format khusus. Number berarti dia berupa angka. Currency berupa mata uang. Accounting juga berupa rupiah atau mata uang juga. Short date ini berarti tanggal yang pendek. Long date itu adalah tanggal yang panjang, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, jika kita ingin menuliskan rupiah, sini nilai uang, kita mau menuliskan nilai uangnya itu adalah 10.000 rupiah, maka cukup kita ketikkan saja 10.000, 10.000. Ingat, hanya angkanya saja. Baru kita ubah untuk format datanya, bisa menggunakan di sini kita pilih accounting. Kenapa dia dolar? Karena settingan laptop yang saya gunakan pada saat ini adalah dia settingan bahasa Inggris. Untuk merubah ke dalam rupiah, caranya adalah klik kanan, pilih format cell,
Lalu pilih lagi bagian accounting dan simbol. Kita cari rupiah Indonesia. Rp Indonesia. Maka kita pilih simbolnya rupiah. Decimal place 2, ini maksudnya adalah ada 2 angka 0 di belakang koma. Ini ya contohnya nih, 2 angka 0 di belakang koma. Jika kita tidak menginginkan ada angka 0 di belakang koma, maka ini kita buat 0. Lalu klik OK. Ya, tadinya dolar sekarang sudah berubah menjadi rupiah. Contoh lain adalah tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir saya contohkan di sini 20 Oktober 2001. Secara otomatis dia akan berubah menjadi format tanggal. Kalau kita buat long date, dia akan panjang, yaitu dari hari, bulan, tanggal, dan tahun. Kalau short date, maka dia hanya diperpendek saja, yaitu bulan, tanggal, dan tahun. Kenapa kok 10, 20, 2001? Ini kembali lagi tergantung dari laptopnya itu berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Format data selesai, kita beralih ke berikutnya lagi, yaitu operator. Operator di dalam Microsoft Excel itu ada beberapa. Yang pertama itu ada operator kali, simbolnya kali seperti itu ya. Operator yang kedua itu ada bagi, simbolnya adalah menggunakan garis miring. Operator berikutnya adalah tambah, yaitu menggunakan simbol plus. Dan terakhir ada operator kurang. Nah, inilah operator yang bisa kita gunakan di dalam Microsoft Excel. Kali, bagi, tambah, kurang. Kalau kita singkat menjadi KBATAHAKU. Dan ini juga berlaku untuk siapa duluan yang harus dikerjakan. Kali, bagi, tambah, kurang. Jadi kalau ada kali, ada perkalian, dan ada penambahan, maka yang harus dikerjakan dulu adalah perkalian sesuai dengan urutannya. Kali, bagi, tambah, kurang. Penulisan rumus di dalam Microsoft Excel harus didahului dengan simbol sama dengan. Ingat, penulisan rumus di dalam Microsoft Excel harus didahului dengan simbol sama dengan. Dan materi terakhir yaitu tentang formula. Ada beberapa formula yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah sum. Gunanya adalah untuk menjumlahkan. Kemudian yang kedua, average. Gunanya untuk mencari rata-rata. Berikutnya ada max, yaitu untuk mencari nilai tertinggi. Berikutnya lagi ada min, yaitu mencari nilai terendah. Dan terakhir ada count, berguna untuk mencari jumlah data. Saya sudah sediakan contohnya. Nih. Untuk contoh sum, ingat sum tadi adalah untuk menjumlahkan. Ya, untuk menjumlahkan. Kita akan menjumlahkan nilai 1 sampai 4. Syarat menuliskan rumus adalah kita dahului dengan simbol sama dengan. Lalu kita ketikkan sum, SUM, buka kurung, sorot atau blok atau seret nilai yang akan kita jumlahkan. Tutup kurung, enter. Maka nilai 1 sampai 4 jika dijumlahkan adalah 355. Contoh dari average, mencari rata-rata nilai. Kita akan mencari rata-ratanya dari nilai 1 sampai nilai 4. Penulisannya adalah kita
dahului dengan simbol sama dengan, lalu kita ketik average, buka kurung, blok, nilai yang akan kita cari rata-ratanya, tutup kurung, dan enter. Maka nilai 1 sampai nilai 4 jika di rata-rata hasilnya adalah 88,75. Contoh dari max. Kita akan mencari nilai tertinggi dari nilai 1 sampai nilai 4. Caranya adalah ketik sama dengan, lalu kita ketikkan max, max, buka kurung, blok nilai yang akan dicari nilai tertingginya, tutup kurung, enter. Maka nilai tertingginya adalah 100. Contoh dari min. Sama dengan min, buka kurung, blok angka yang mau kita cari nilai terendahnya, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 80. Dan terakhir kita akan mencari berapa sih jumlah data semuanya dengan cara menggunakan count. Kita ketikkan sama dengan count, count, buka kurung, kita sorot angka yang akan kita cari datanya, tutup kurung, enter. Loh, kenapa 4 bukan 355 atau lain sebagainya? Karena jumlah datanya ada 4, yaitu nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Ada 4 data atau 4 nilai data. Itulah contoh-contoh dari formula yang sudah kita pelajari. Sum untuk menjumlahkan, average untuk mencari rata-rata, max untuk mencari nilai tertinggi, min untuk mencari nilai terendah, dan count untuk mencari jumlah data. Sampailah kita di akhir sesi, yaitu untuk penilaian pengetahuan anak yang solih dan solihah. Caranya bagaimana? Caranya adalah silakan anak yang solih dan solihah menjawab pertanyaan yang berada pada Google Form yang sudah dikirim dari ustadz dan ustadzahnya. Jadi harus menggunakan Google Form yang diberikan, tidak boleh menggunakan yang lain ya. Lalu waktu mengerjakannya adalah maksimal 60 menit. Semuanya adalah pilihan ganda. Kerjakan dengan baik, dengan jujur dan penuh semangat. Di akhir sesi bisa dilihat kembali videonya jika ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti untuk soalnya. Mudah-mudahan nilainya bagus semua. Selamat mengerjakan. Saat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.